Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selindawati, NIM 1822133. Saya akan menjelaskan tentang tujuan beribadah. Tujuan beribadah adalah memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menciptakan diri kedisiplinan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil pentingnya beribadah, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang mengatakan bahwa ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah itu terbagi dua, yaitu ibadah mahda dan ibadah gairu mahda. Yang dimaksud di sini ibadah gairu mahda yaitu ibadah yang dilakukan secara ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bersilaturahmi, menjenguk orang sakit, serta berilmu. Dan yang dimaksud di sini ibadah mahda adalah ibadah yang dilakukan hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Contohnya menunaikan sholat, berhaji, berzakat, dan berpuasa. Rukun sahnya salat yaitu pertama beragama Islam, kedua balik, berakal sehat, menetapkan niat, takbiratul ihram, qiyam berdiri jika mampu melakukannya, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal atau bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Adapun hal yang membatalkan salat yaitu aurat yang terbuka secara sengaja, dalam keadaan berhadas kecil atau berhadas besar, terdapat najis di badan atau pakaian, bergerak 3 kali secara berturut-turut, dan membelakangi kiblat. Hukum melaksanakan salat yaitu hukumnya wajib bagi umat Islam, karena bila dikerjakan mendapat pahala, serta ditinggalkan dengan sengaja akan mendapat dosa. Dampak ketika meninggalkan salat yaitu secara sengaja adalah dosa sangat besar, lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, serta hidupnya tidak mempunyai keberkahan. Dalil tentang salat yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Hukum puasa yaitu wajib mendidik jiwa serta mengendalikan nafsu. Tujuan berpuasa yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri melawan hawa nafsu, memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menjaga kesehatan, dan serta hidup sederhana. Apa sih manfaat puasa? Manfaat puasa yaitu meningkatkan kemampuan metabolisme tubuh, menjaga nafsu makan, meningkatkan kekebalan tubuh, serta memperbaiki pola makan. Manfaat puasa ditinjau dari spiritual keagamaan, yaitu puasa membiasakan seseorang untuk bersabar, menguatkan serta mengalihkan diri, dan menumbuhkan karakter ketakwaan dalam diri kita. Dalil mengajibkan untuk berpuasa yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan
sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jenis-jenis yang berpuasa yaitu puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qada, puasa nasar, puasa kafarat, puasa fidyah, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Salah satu rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan bagi yang mampu. Apa sih syarat dan rukun haji? Yaitu pertama ihram, wukuf di Arafah, tawaf, ifdah, sa'i, eh, pertama itu wukuf di Arafah, kedua tawaf, sa'i, tahalul, dan yang terakhir itu adalah tertib. Syarat haji beragama Islam itu berakal sehat secara jasmani dan rohani, serta kuat menjalankan ibadah haji, memahami ritual haji, dan kesiapan mental. Macam-macam haji yaitu ifrat, qiran, dan haji tamattu. Yang diharamkan haji mengenakan wangi-wangian, memotong atau mencukur rambut yang ada di seluruh tubuh, seperti wajah atau ketiak dan kemaluan, memakai penutup kepala, memakai pakaian berjahit menampakkan bentuk tubuh, serta hal-hal yang membatalkan dalam beribadah haji yaitu bersenggama atau berhubungan intim, meninggalkan salah satu rukun haji. Ibadah maliyah, zakat adalah ibadah harta yang hukumnya wajib. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam baik laki-laki maupun perempuan. Merdeka atau budak, tua dan muda pada awal Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi, sedangkan zakat mal yaitu berasal dari kata bahasa Arab yakni mal atau artinya harta dan kekayaan. Zakat fitrah ketentuannya dikeluarkan 1 atau 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari-hari. Zakat mal yaitu 2,5% dikali total harta selama setahun, dan berhak menerima zakat fitrah yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikab, garimin, fisabilillah, ibnu sabil. Dan sedekah itu adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, sedangkan infak ialah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan dan penghasilan untuk suatu kepentingan. Dan ibadah badaniyah, apa sih perbedaan dari ibadah maliyah? Ibadah di sini terbagi dua, yaitu ibadah badaniyah dan ibadah maliyah mahdah. Ibadah badaniyah yakni ibadah jasmani, rohani seperti salat, puasa, wudhu. Sedangkan ibadah maliyah mahdah yaitu ditunaikan dengan harta benda seperti zakat, infak, dan kurban. Baik, tata cara bertayamun yaitu 1. Mengucapkan basmalah, 2. Meletakkan kedua telapak tangan pada debu, 3. Meniupkan debu pada kedua telapak tangan, dan 4. Mengusap wajah, serta 5. Mengusap kedua telapak tangan kanan dan ke kiri. Tata cara berwudu pertama itu membaca basmalah, yang kedua membasuh telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, mengusap air dan menyemburkannya selama 3 kali. Yang ketiga membasuh seluruh muka 3 kali, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dan menggosoknya 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Dan yang kelima mengusap ke arah dengan menjulurkan dari ujung depan kepala hingga tungkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan seperti bermula. Setelah itu mengusap kedua telinga. Dan yang keenam itu membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dengan menggosoknya selama 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Dan yang ketujuh yaitu mengucapkan
asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tata cara mandi wajib yaitu pertama membaca niat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh mencuci kedua telapak tangan, mencuci kemaluan dengan tangan kiri, dan keempat itu wudu, mencuci kepala serta membasuh tubuh, dan yang terakhir itu mencuci kaki. Demikianlah apa yang saya ketahui tentang materi dari ibadah, berhaji, puasa dan salat serta tata cara bertayamum, berwudu dan mandi wajib. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.